Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Oktaviani, NIM 120120048 dari Prodi Teknik Geofisika TPB 28. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas PKS untuk membuat sebuah program. Di sini saya akan menjelaskan program fisika mengenai GLB atau gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Kenapa saya memilih GLB? Karena saya ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi GLB. Ternyata faktor yang mempengaruhinya yaitu kecepatan dan waktu. Di sini saya akan menunjukkan flowchart-nya. Yang pertama, ada string sebagai deker pilihan ulang. Kemudian ada array variabel 3. Di sini terdapat perulangan do. Kemudian program akan berlanjut. Di sini ada output. Output akan dikeluarkan saat program dijelaskan. Selanjutnya output kecepatan, jarak, dan waktu. Input pilihan. Input di sini mengharuskan kita memasukkan pilihan terhadap output yang dikeluarkan di sini. Pilihan 1, 2, dan 3 merupakan percabangan if dan else if. Jika kita menginput pilihan 1, maka program akan berlanjut. Kita output dan masukkan nilai-nilainya, maka hasilnya akan keluar. Jika kita menginput pilihan kedua, maka false. Lalu program akan berlanjut ke percabangan selanjutnya. Jika true, output akan dikeluarkan. Output akan dimasukkan, lalu output nilai akan dikeluarkan kembali. Selanjutnya, jika kita menginput pilihan ketiga, maka false, dan berlanjut ke percabangan selanjutnya. Jika true, program akan berlanjut. Jika false, atau kita memasukkan pilihan selain pilihan 1, 2, atau 3, maka program akan error. Kita akan diminta untuk memasukkan pilihan kembali. Selanjutnya, pada perulangan do, jika kita ingin mengulang program, kita dapat menginput ulang dengan mengetik ya. Dan jika tidak, program akan selesai. Mari kita coba run. Kita pilih misalnya 1, mencari kecepatan. Masukkan nilai jarak 15. Waktunya 5. Maka hasilnya kecepatannya 3 meter per sekon. Jika ingin mengulang, kita ketik ya. Maka program akan mengulang. Selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode programnya. Yang pertama ada include IOStream, yaitu sebuah proses pengarah yang menyatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header ke IOStream. Kemudian include string sebagai header. Kemudian ada using namespace std, yaitu sebagai salah satu instruksi yang dapat diberikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi kepada aplikasi compiler. Kemudian ada string pilihan ulang. Float variabel float ini sebagai array, kemudian ada perulangan do. Kita diminta untuk mengoutput program gerak lurus beraturan. Kemudian diminta mengoutput pilihan 1 yaitu kecepatan, pilihan kedua jarak, pilihan ketiga waktu. Kemudian output pilihan antara pilihan 1, 2, atau 3. Kemudian input pilihan. Selanjutnya ada percabangan if. Pilihan sama dengan 1. Program akan berlanjut. Di sini output akan dikeluarkan dan kita akan menginput nilainya. Maka hasilnya akan dikeluarkan nantinya. Kemudian lanjut ada percabangan else if sama dengan 2. Sama juga di sini kita diminta untuk mengoutput dan menginput nilainya, maka nanti hasilnya akan keluar. Lanjut, ada percabangan else if pilihan sama dengan 3.
Di sini juga kita diminta untuk mengoutput nilainya, kemudian menginput nilainya, lanjut maka hasilnya akan dikeluarkan. Jika pilihan tidak sesuai antara pilihan 1, 2, atau 3, maka output akan keluar bacaan error. Kemudian kita diminta untuk memasukkan antara pilihan 1, 2, atau 3. Lanjut, terdapat perulangan. Jika kita mengetik iya, maka program akan mengulang. Jika tidak, maka program akan selesai. Selanjutnya, mari kita coba run. Terdapat pilihan program, kita pilih program 1, kecepatan, kemudian masukkan nilai jaraknya, misalnya 25. Waktunya 10. Maka kecepatannya 2,5 meter per sekon. Jika kita ketik ya, maka akan mengulang kan. Kita coba menghitung T. Waktu kecepatannya 15, jaraknya 5, maka waktunya 0,3. Jika tidak, maka program akan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program kedua yaitu MTK mengenai faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis sebagai n aksen. Mengapa saya memilih program ini? Karena saya ingin mengetahui bagaimana cara menghitung kemungkinan urutan dan permutasi dari n yang berada di objek yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menunjukkan flowchart-nya. Di sini kita akan mengintegerkan banyaknya operasi. Tipe datanya integer untuk menampung bilangan bulat yang fungsinya menampung banyak operasi yang akan dilakukan oleh user. Lalu ada string ulang. Ini merupakan syarat perulangannya. Lalu ada perulangan do while. Selanjutnya kita mengoutputkan judul dari program yaitu faktorial sederhana. Lalu kita memasukkan banyaknya operasi yang diinputkan dalam variabel banyaknya operasi. Lalu terdapat if, jika banyaknya operasi lebih besar dari 0, apabila ke kanan, maka benar, tapi jika ke kiri, maka salah. Jadi banyaknya operasi tidak boleh 0 atau negatif. Jika banyaknya operasi sudah diketahui, maka kita mendeklarasikan konsep array, yaitu bilangan dan hasil tipe datanya integer dengan banyak array-nya itu sendiri. Lalu ada integer i yang dipakai untuk membantu kita dalam proses perulangan yang akan digunakan dalam perulangan for ini. Jadi perulangan for dimulai dari 0 hingga banyak operasi min 1. Kenapa min 1? Karena array ini dimulai dari indeks 0. Jika banyak operasi 8, maka i maksimal sama dengan 7. Lalu di dalam for terjadi ialah memasukkan bilangan yang dicari. Dimasukkan dalam bilangan indeks i. Jadi sesuai penambahan i, maka kita akan mencari sebanyak itu. Lalu indeks i kita reset menjadi 1. Agar nantinya mengalinya mudah. Kemudian ada perulangan lagi yang dimulainya sama, yaitu i sama dengan 0. Dan di dalam perulangan itu kita mengecek apakah bilangannya lebih kecil dari 0, maka akan keluar error. Tapi jika bilangan lebih besar daripada 1, berarti true, maka akan ke kanan. Tapi jika salah, maka akan ke kiri. Kemudian menggunakan perulangan for yang J.
yaitu dimulai dari perulangan J itu sendiri. Nah, ini for-nya adalah penurunan hingga 1 atau desracing. Nah, kemudian hasil akan dikeluarkan. Selanjutnya, jika sudah selesai, apabila kita ingin mengulang program kembali, maka kita ketik iya, tapi jika tidak, program akan selesai. Mari kita coba untuk merun. Misalnya banyak operasinya 3. Kita masukkan pilihan yang pertama 2, yang kedua 3, yang ketiga 4. Maka akan keluar seperti ini. Jika ingin mengulang, maka mencet ya. Maka akan kembali ke awal. Lanjut, saya akan menjelaskan kode programnya. Yang pertama ada include IOStream, yaitu sebuah proses pengarah yang menyatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header ke IOStream. Kemudian ada include string sebagai header. Kemudian ada using namespace std, yaitu salah satu instruksi yang dapat diberikan kepada aplikasi compiler terkait penggunaan fungsi kepada aplikasi compiler terkait. Kemudian ada string ulang. Kemudian terdapat perulangan do, output program faktorial sederhana, kemudian output masukkan banyaknya operasi, terus input banyaknya operasi, terus terdapat percabangan if, percabangan else if, for, dan else. Kemudian jika kita tidak memilih di antara itu, maka output akan keluar error. Masukkan harus positif. Nah, jika program sudah selesai, apabila ingin mengulangnya, ketik iya. Tapi jika tidak, maka program akan selesai. Saatnya di run. Banyak operasinya 2. Bilangan pertamanya 3, bilangan keduanya 4. Maka faktorialnya yang keluar segitu. Jika ingin mengulang, maka pencet ya. Misalnya kita masukin 2 ya. Nggak bisa error, masukkan harus positif. Berarti kita ulang lagi. Kemudian masukkan banyak operasi, misalnya 5. Kita masukkan pilihan pertamanya 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan keluar hasilnya seperti ini. Jika tidak ingin mengulang, maka program akan selesai. Sekian penjelasan mengenai program UAS PKS, yaitu program fisika dan MTK. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.